Buah kedong-dong, buah pisang. Sapa dulu dong. Selamat datang di acara Dreadwise. Kembali lagi di 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 Dreadwise bersama gue Dokings, main Kins. Kenapa memilih untuk digimbal? Menurut gue itu pas dengan kepribadian gue. Jadi bahkan gimbal ini melengkapi kepribadian gue menurut gue. Aku dari SD, SMP, SMK tuh nggak punya kayak hairstyle yang benar-benar aku banget kayak gitu. Akhirnya ya keluar SMK, aku nyobain afro juga, tapi itu tuh nggak berapa lama. Akhirnya ketemu sama ngeliat di internet undercut dreads, ya akhirnya cocok sampai sekarang kayak gitu. Sebenarnya saya pengen balas dendam aja sih, karena dulu kan saya kerja di perusahaan, karena di perusahaan itu kebanyakan untuk berpakaiannya rapi, rambut nggak boleh gimbal, karena semenjak saya kerja di live streaming ini malah jadi lebih bebas. Kalau dibilang milih, memang sebenarnya bukan milih ya, cita-cita ya sebenarnya. Cita-cita dari zaman dulu memang pengen nyobain rambut panjang sebenarnya. Cuman dari kecil sampai sekarang belum pernah ngalamin rambut panjang. Nah, desire-nya makin tinggi tuh, makin kesini makin tinggi. Akhirnya mulai lihat-lihat orang dengan model rambut gimbal, mulai tertarik gua. Sebenarnya saya pengen digimbal tuh udah dari kecil. Karena yang tadi saya punya proyekan musik sama kakak saya, karena untuk branding baru juga. Akhirnya saya untuk branding saya sendiri, saya milih buat digimbal. Jadi mungkin sedikit cerita aja, aku mendapat inspirasi untuk di wrap hair ini karena mendengarkan sebuah lagu berjudul Female Energy by Willow Smith. Nah, di situ juga dia sempat di dreadlockkan rambutnya. Nah, dari situ aku mulai cari tahu nih, seperti apa sih meaning di dreadlock itu. Nah, ternyata di sini aku dapet unsur yang sangat bisa dibilang wow sih, karena dari bidang spiritualnya, karena hair itu holds energy. Nah, yang dimana orang mungkin ada yang pro, ada yang con, ada yang bilang rambut itu negatif, tapi di sini aku menginterpretasikan sebagai hair holds positive energy. Buat rambut yang sekarang udah 2 tahun. Gimbal kurang lebih 8 tahun sih. Rawatnya sendiri itu susah nggak? Pertama sih, terus terang, ya saya sempat kebingungan ya ketika rambut saya udah menjadi seperti ini. Wah, gimana nih cara saya bakal keramasnya atau enggak cuci rambutnya gitu ya? Apakah harus ke salon? Wah, ini perlu budget berapa gitu kan? Nah, Sulitnya mungkin karena pas di keramasnya aja sih kayaknya sih. Kebayangnya sih kayak itu, ngeramasin tuh rada ribet sih sebenarnya. Merawatnya sebenarnya susah gampang. Gampangnya karena saya nggak usah keramas setiap hari, nggak usah keramas sering-sering, tapi susahnya itu ketika sudah gatal, sudah mulai keluar-keluar dan perlu di-repair tuh kadang saya merasa agak risih, tapi itu juga dinikmati karena ada sisi kerennya juga dari kesulitan ini. Kalau ngerawatnya nggak begitu susah sih, mudah banget justru, nggak terlalu sering berkeramas gitu. Cara keramasnya, kalau cara keramasnya kalau dulu tuh, kalau masih gimbal panjang, jadi pakai sampo biasa, terus si samponya itu dimasukin jolang, terus samponya pakai air, jadi si samponya nggak langsung ke rambut gitu. Sampo tuh dihancurin dulu di dalam wadah, terus baru kerambutin biar nggak terlalu padat di rambut gitu, biar nggak nyisa di rambut. Terus fokusnya lebih ke kulit kepala kalau gue sih. Sisanya tinggal pas bilas baru sih digini-gininya ke yang lainnya biar bersih harum aja. Cuma keringan normal aja, pakai handuk, terus sisanya pakai hair dryer. Tapi karena berhubung hair dryer kadang juga suka lama, terus gue bete kalau nunggunya lama, makanya gue biasanya kalau keramas tuh suka pagi, ngeringin alami aja, kena angin, kena panas gitu. Gue punya anak umur 2 tahun. Nah, ketika gue pergi pagi-pagi, dia masih kenal bapaknya. Pas gue pulang, dia udah nggak mau digendong, dipegang pun nggak mau. Karena dia pikir, ini siapa gitu. Rambut gue udah aneh, bentuk gue udah aneh. Waktu itu tuh saya, dari pertama saya digimbal sampai 3 bulan ke depan tuh saya belum pernah di repair lagi. Akhirnya hari itu tuh saya pengen ketemu cewek kan, biasa. Udah, saya pakai motor, pakai helm. Pas saya lagi naik motor, taunya mama saya bilang, "Adi, itu apa yang jatuh?" Taunya extensionnya. Waduh,
tiga sekaligus langsung aduh gimana. Ya udahlah dari situ ya udah saya paksain aja ketemu cewek dan akhirnya nah itu sih menurut saya pengalaman ya yang unik yang seru. Mertua sih yang kocak banget tuh kayak Oh iya, kemana? Padahal tuh baru kawin ya, baru Kemana? belum Dia tahu juga udah kawin. Ya kan, tapi ini udah lama. Mau kemana? Di sini Mau ke Doko, ngapain? Mau potong. Tapi maksudnya potong tuh bukan potong rambut. Potong rambut, potong tuh maksudnya ngerapiin. Terus dia bilangnya, jangan dong yang dipotong, ntar foto keluarganya nggak ada yang dreadlock. Lah, kok malah dia yang mendukung gitu? Oh, dia ngomong gitu Iya. Soalnya seminggu itu tuh emang kenapa mau potong tuh emang mau ngerapiin aja supaya foto keluarga gitu. Aneh juga sih tapi seorang mertua. Berarti sampai sekarang mendukung ya kayak Iya, dia cuek. go aja coba. Kan ada banyak juga kerjaan yang memang di bidang kreatif atau di bidang yang sangat formal gitu ya, kayak pemerintahan atau apapun itulah. Pokoknya bidang-bidang yang formal. Karena nggak semua klien juga suka dengan gaya rambut, utamanya gaya rambut yang aneh-aneh gitu. Sukanya yang formal-formal aja. Jadi ya disambungin sama apa ya bidang kerjaannya sih sebenarnya. Kalau menurut saya nggak harus semuanya dibebasin gitu. Kalau membebaskan banget sih menurutku enggak juga, asalkan yang penting rapih itu udah cukup sih kayak gitu. Memang sebenarnya rambut aku di dreadlock seperti ini tuh bukan semata-mata ingin total transformasi ya, tapi lebih ke personal growth gitu, dimana aku juga ini di dread secara bertahap, jika ada something new aku baru berani di dread. Dan juga ini memerlukan komitmen yang panjang menurut aku pribadi, karena di sini tuh apa ya, kalau aku menganggap dreadlock ini something yang spiritual untuk aku sendiri gitu. Kita akan memberikan tips and triknya untuk kalian yang ragu mau gimbal di Dreadlock Studio. Yang pertama, sebelum kalian datang ke Dreadlock Studio, kalian harus cari dulu di Google, di Pinterest, di Instagram, referensi-referensi rambut yang kalian inginkan. Yang kedua, tentukan fungsi dari style rambut gimbal yang kalian inginkan. Misalnya, dari jangka waktu, apakah rambut gimbal ini akan dipakai lama atau jangka waktu yang sebentar. Yang ketiga, pastikan lingkungan kalian mendukung. Kenapa harus kalian dapatkan kepastian itu? Supaya kalian bisa lebih yakin dengan gaya rambut yang baru. Oke, yang keempat, pastikan diri Anda sehat secara fisik dan mental. Karena proses pembuatan rambut gimbal membutuhkan waktu yang cukup lama, antara waktu dari 3, 4, 5, 6, sampai 12 jam. Yang duduk sampai 24 jam itu, males banget. Nggak akan mau gue ulang. Emang 24 jam? Emang 24 jam? 12 jam, 12 jam, karena nggak berapa banyak sih layannya juga. 66. Oke, yang pertama, salah satu public figure yang kita ambil, seorang musisi, yaitu Ipang Lazuardi. Tahu kan? Ipang ini kalau kita lihat rambutnya emang bisa dibilang nutty dreadlocks. Jadi emang udah terlihat natural. Dari awal bikinnya sepertinya freeform, jadi tidak dipola, tidak diparting. Del Uye ini pertama kali kita kenal sudah 10 tahun yang lalu mungkin. Rambut gimbalnya juga udah lebih dari 10 tahun. Jadi panjangnya sekarang bisa sampai lebih dari sepantat ya. Om Ogi ini emang gimbal pertama kalinya memang datang ke Dreadlock Studio. Dia pengen katanya digimbal dan beda karena dia butuh konten yang menarik di YouTube-nya. Dia digimbal, kita cek rambutnya dan kita parting, terus kita kondisikan dengan kepalanya bahwa bisa terjadinya kurang lebih di 35 helai. Horigor ini rambutnya cukup rame. Ada pola yang macam-macam bentuknya, terus ukuran rambutnya juga macam-macam, besar kecilnya. Terus ada juga yang ditwist di depannya, beberapa helai, beberapa bagiannya. Ada juga yang diwarna. Rame lah pokoknya. Wonder Luis ini pernah datang ke kita. Sebelumnya dia digimbal di kerabat kita juga di Bali. Datang ke kita untuk repair dan kita cek Wonder Luis ini punya style yaitu di undercut. Dan Wonder Luis ini ternyata rambutnya disambung dengan ukuran yang kecil-kecil dan terlihat lebih fresh. Dengan rambut yang keriting tuh pinggirnya, jadi kelihatannya juga cocok sih sama muka dan kepalanya. Dan Dreaders boleh coba nih yang punya rambutnya keriting. Kalau gimbal straight hair, bagusan disambung apa asli aja bang? Kalau misalnya untuk rambut gimbal, tergantung dari kepemilikan yang punya rambutnya. Kalau misalnya panjang, lebih dari sebahu, itu bagusnya sih nggak usah disambung. Karena sekarang referensi banyak banget nih, penyanyi-penyanyi hip hop,
artis-artis rambut gimbalnya udah pendek-pendek. Panjang rambut minimal biar bisa digimbal tuh berapa panjangnya, Kang? Panjang minimal untuk rambut yang diekstensi itu minimal 8 cm. Lebih dari 8 cm banyak tuh di YouTube sebelah, di toko-toko sebelah bisa 2 cm, 3 cm bisa. Asalkan customernya kuat nggak digimbal. Karena kalau digimbal dengan jarak yang pendek sakitnya luar biasa. By the way, rambut kamu lucu banget. Oh ya? Wah, thank you ya. Unik sih. Aku pengen cobain, Cobain dong. tapi masih nanti lah. Kenapa tuh? Masih di planning. Masih di planning? Pasti masalahnya belum boleh sama orang-orang rumah. Iya, makanya ini aku nyobain kayak 1-2 gitu. Oh ya? Indri, kalau aku lihat itu si rambut kamu kok kayaknya keren gitu, cuma 2 gitu kan biasanya kalau braid mah kan semuanya. Semuanya. Ini kok cuma 2 gitu, ada model apa sih kalau gitu tuh? Iya, sebenarnya aku pilih model 2 kayak gini, pinginnya kelihatan beda sih. Teman-teman aku juga kebanyakannya semuanya gitu, tapi kalau misalkan aku pinginnya 2 aja gitu. 2. Iya. Jadi Nimbangin apa ya, kayak model muka gitulah gitu. Kalau misalkan tapi kamu. jadinya keren sih. Wah, Bagus. oh iya? Warnanya juga cocok. Iya. Kayak jomblo, karena jomblo. Janda umum. Yang ketujuh, katanya orang gimbal itu pasti make. Fakta sih. Karena dia pakai Draco sampo, Draco hair tonic, dan Draco Hermes. Ada kali. Sekarang lagu-lagu udah berapa keluar? Udah banyak? Lagu udah 4 ya? sama yang paling baru bulan kemarin. Nostalgia itu lagu pertama, itu collab-nya sama Put April, temen gua juga. Terus lagu kedua solo, lagu ketiga tuh bertiga, collab sama Put April lagi, sama temen gua rapper juga, SB+6 gitu. SB+6, oke. Habis itu yang terakhir Isbin Basher sama temen gua Alfarizi gitu. Alfarizi. Biasanya di Bandung semua sih musisi. Biasanya semua di Bandung ya? Peranan gimbal tuh untuk karir Cito? Peranan Secara gimbal gede sih. Emang kayak tadi yang ngobrolin karakter sih. Iya. Jadi kalau gue udah ngerasa ya orang lihat Cito pasti udah lihat gimbalnya juga, maksudnya Cito yang mana, Cito yang gimbal. Jadi udah Betul. jadi kayak jati diri juga sih. Dan karena udah lama juga kan. Positifnya job nambah terus ya. Karir jadi muncul di sini. Ya, setuju ya. Dan tidak selalu dari gimbal aja, tapi dari personalnya dikeluarin. Terus koneksinya jalan, mainnya jalan, ya kan? Rambut gimbal zaman sekarang, kalau kita bilang sih sudah bisa kemana-mana. Di situ kalian bisa cocokin dengan rambut gimbal yang kalian inginkan. Kayak misalnya kalian akan terlihat lebih elegan, terlihat lebih keren, terlihat lebih nyentrik. Disitulah kalian harus mendapatkan referensi yang terbaik buat kalian. Dan di situ kalian harus yakin dengan kepribadian gimbal yang kalian miliki. Oke, Dreaders, itu tadi seputar mitos dan fakta yang sudah kita himpun dari pertanyaan yang ada di Dreaddogs Studio. Nah, itu tadi pengalaman para Dreaders dengan rambut gimbalnya. Nah, ya paling gitu aja dari Dreadwise kali ini ngobrol bersama para Dreadspreneur. Dan jangan lupa teman-teman saksikan terus program-program menarik di Dreaddogs Studio. Jangan lupa follow Instagramnya Dreaddogs Studio untuk informasi para Dreaders dan juga subscribe, like, komen Dreaddogs Studio di YouTube channel. Dan saya Doko, saya Diki, kita undur diri dulu. Dreadwise, rise and shine. Jangan lupa follow Instagramnya Dreaddogs Studio. Wow, subscribe juga, anjing. Hese. Kosong aing. Gak inget. Oke, Dreaders, gitu aja kali ya. Untuk
Oke. Gitu. Oke. Waduh, nanya-nanya mulu tentang gimbal. Harga. Coba gimana praktekin tangannya kalau lagi keramas? Kalau di keramas, oke. Ya biasa aja, gimana sih? Kayak keramas biasa. Kalau ada gaya-gaya andalan. Kayak gini bisa. Terus. Wonder David. Wonder Luis part 2. Oke. Allahu Akbar. Iya. Buat kalian yang pengen gaya rambutnya, oke. Buat kalian yang gaya rambutnya pengen gaya. Sama nih kalian adinya, oke.